12065. Saya berasal dari program studi Bahasa Inggris di Universitas Kristen Indonesia Toraja. Video ini saya buat sebagai pemenuhan tugas akhir dalam mata kuliah bimbingan dan konseling. Di video ini saya akan membahas tentang edukasi layanan bimbingan konseling mengenai perilaku bullying. Namun sebelum itu, mari kita lihat apa sebenarnya bullying itu. Bullying merupakan sebuah situasi di mana terjadinya penyalahgunaan kekuatan atau kekuasaan yang dilakukan seseorang atau kelompok. Perilaku bullying adalah salah satu bentuk kekerasan dan agresif siswa di sekolah. Bullying ini bisa berasal dari teman sebaya, senior atau kakak kelas, dan bahkan guru dan staf sekolah itu sendiri. Menurut salah satu ilmuwan yang bernama Oweus mengatakan bahwa bullying itu sendiri terjadi ketika seorang berusaha untuk menyakiti secara psikologis ataupun fisik terhadap seseorang atau sekelompok orang yang lebih lemah oleh seseorang atau sekelompok orang yang lebih kuat. Berbagai sekolah sering dijumpai adanya indikasi tindakan bullying seperti senior mengintimidasi junior, mempermalukan teman di depan umum, mengejek teman, memberikan julukan nama yang buruk kepada teman, menyoraki teman yang salah di lokal, mengolok-olok teman, mengucilkan teman, menebar gosip, memukul ataupun menampar teman, dan bahkan ada guru juga yang melakukan hal tersebut. Dilanjut, perilaku bullying sering juga terjadi di dalam proses pembelajaran yang membuat korban yang dibully itu terkadang menjadi rendah diri, seperti anak-anak yang menertawakan, mencemooh, meneriaki dengan panggilan yang bukan nama panggilan temannya yang sedang tampil di depan kelas. Akibatnya, teman itu merasa malu dan tidak mau lagi tampil lagi. Bahkan ada siswa yang menangis dan tidak mau sekolah karena perilaku bullying temannya. Oke, mari kita lihat apa saja jenis-jenis perilaku bullying. Yang pertama adalah menyakiti secara fisik. Misalnya memukul dan tindakan untuk melukai korban bullying yang paling dominan dilakukan oleh siswa. Kondisi ini biasa disebabkan oleh keinginan untuk mencederai yang menyebabkan kepedihan emosional atau luka fisik, untuk mencederai dan melibatkan tindakan yang dapat melukai dan menambah rasa senang pada pelaku saat menyaksikan penderitaan korbannya. Sebenarnya bullying secara fisik ini semua dapat melihatnya karena terjadi sentuhan fisik, seperti dia memukul korban, mendorong, biasanya juga mencekik, menggigit, bahkan ada yang menampar, menendang, meninju, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah bentuk perilaku bullying secara verbal, yaitu berkata kasar atau juga sedominan dilakukan. Kondisi ini terjadi disebabkan karena pelaku bullying bisa saja adalah orang yang lebih besar, lebih kuat, dan lebih mahir dalam verbal sehingga melakukan tindakan bullying, menyerang psikologis korban lewat kekuatan lainnya. Bullying verbal dapat berupa julukan, nama, celaan, fitnah, penghinaan, dan pernyataan-pernyataan bernuansa ajakan seksual atau pelecehan seksual, menuduh, menyoraki, memaki, bahkan mengolok-olok, menebarkan gosip, dan lain sebagainya. Dapat disimpulkan bahwa perilaku bullying dalam bentuk menyakiti verbal merupakan suatu bentuk dan penyalahgunaan kekuatan atau kekuasaan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dengan menggunakan verbalnya seperti ejekan, fitnah, atau sebagainya. Yang ketiga adalah menyakiti secara mental. Menyakiti secara mental artinya
perilaku bullying dalam bentuk menyakiti secara mental yang sering dilakukan oleh siswa, seperti menggertak. Kondisi ini terjadi disebabkan oleh bullying. Kondisi ini disebabkan terjadi oleh bullying sebagai bentuk hasrat untuk menyakiti, diperlibatkan ke dalam aksi yang dilakukan secara langsung oleh seseorang atau kelompok yang lebih kuat, yang tidak bertanggung jawab, dan biasanya dilakukan secara berulang dengan alasan agar perasaannya senang atau ingin bersenang-senang dengan orang tersebut, dan mungkin orang tersebut merasa senang ketika orang lain menderita. Yang paling berbahaya, yang paling sulit untuk dideteksi di luar seperti memandang sinis, menjulurkan lidah, menampilkan ekspresi wajah yang merendahkan, mengejek, memandang dengan penuh ancaman, mempermalukan di depan umum, mengucilkan, memandang dengan hina, mengilolisir, menjauhkan, dan lain-lain. Namun ada juga beberapa hal yang menyebabkan siswa melakukan perilaku bullying. Yang pertama, misalnya faktor yang paling penting yaitu faktor dari keluarga. Misalnya anak ini biasanya melihat orang tuanya atau saudaranya melakukan bullying, biasanya akan mengembangkan perilaku bullying juga. Ketika anak menerima pesan negatif berupa hukuman fisik di rumah, dengan pengalaman tersebut mereka cenderung akan lebih dulu menyerang orang lain sebelum mereka diserang. Bullying dimaknai oleh anak sebagai sebuah kekuatan untuk melindungi diri dari lingkungan yang mengancam dirinya. Faktor yang kedua adalah faktor sekolah. Bullying berkembang pesat di lingkungan sekolah yang sering memberikan masukan negatif kepada siswanya, seperti adanya hukuman yang tidak membangun sehingga tidak mengembangkan rasa menghargai dan menghormati antara sesama anggota sekolah. Yang ketiga bisa juga disebabkan oleh faktor teman sebaya. Teman sebaya adalah salah satu faktor yang paling mempengaruhi bullying. Hal ini dilakukan atas dasar ingin diterima oleh kelompok sosial, meskipun individu tersebut tidak setuju dengan pandangan kelompok tersebut. Selanjutnya, yang terakhir adalah bagaimana peran BK atau bimbingan konseling atau konselor di sekolah untuk mengatasi bullying siswa. Beragam upaya dapat dilakukan untuk mengurangi perilaku bullying, diantaranya dengan mengoptimalkan layanan bimbingan dan konseling. Tugas guru BK atau konselor dalam bimbingan dan konseling diantara lain adalah membantu mengatasi masalah melalui berbagai jenis layanan. Layanan informasi merupakan layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan siswa menerima dan memahami informasi seperti informasi belajar, pergaulan, karir, atau pendidikan lanjutan. Tujuan bimbingan informasi adalah membantu siswa agar dapat mengambil keputusan secara tepat tentang sesuatu dalam bidang pribadi, sosial, belajar maupun karir berdasarkan informasi yang diperoleh yang memadai. Layanan informasi berfungsi untuk pencegahan dan pemahaman. Layanan informasi berusaha memenuhi kekurangan individu akan informasi yang mereka perlukan. Informasi itu kemudian dapat diolah dan digunakan oleh individu untuk kepentingan hidup dan perkembangannya. Berdasarkan hal tersebut, layanan ini dapat membantu siswa dalam mengerti tentang bahaya atau efek dari perilaku bullying sesuai informasi yang diberikan oleh guru BK atau konselor. Selanjutnya, layanan yang dapat diberikan oleh guru BK dan konselor yaitu konseling perorangan yang yaitu layanan memungkinkan siswa untuk mendapat layanan langsung atau secara tatap muka.
secara perorangan untuk mengentaskan permasalahan yang dihadapinya dan perkembangan dirinya. Layanan konseling perorangan sendiri adalah layanan konseling yang diselenggarakan oleh seorang konselor terhadap seorang klien dan dalam rangka pengetasan pribadi klien. Jadi layanan ini dapat membantu siswa per individu dalam mengetaskan masalah tentang bullying yang dibantu oleh guru BK atau konselor. Selanjutnya, guru BK atau konselor dapat pula melaksanakan layanan bimbingan kelompok yang memungkinkan sejumlah siswa secara bersama-sama melalui dinamika kelompok memperoleh bahan dan pengembangan kemampuan sosial serta untuk pengambilan keputusan atau tindakan tertentu melalui dinamika kelompok. Layanan bimbingan kelompok berfungsi untuk pemahaman dan pengembangan. Jadi, layanan bimbingan kelompok ini dapat membantu siswa dalam mengetahui bahaya atau efek dari perilaku bullying dengan cara diskusi bersama-sama dengan bantuan guru BK atau konselor dalam menghadapi atau mengentaskan masalah siswa tersebut. Yang terakhir adalah layanan kelompok perlu untuk dilakukan karena memungkinkan siswa atau masing-masing anggota kelompok memperoleh kesempatan untuk pembahasan dan pengetasan masalah pribadi melalui dinamika kelompok dengan tujuan agar siswa memperoleh kesempatan untuk membahas dan mengentaskan permasalahan pribadi tentang perilaku bullying dan dinamika kelompok. Jadi kesimpulannya di sini adalah secara umum jenis perilaku bullying siswa yang dominan terjadi yaitu menyakiti secara verbal yang dilakukan dalam bentuk berkata kasar dengan memberikan tekanan kepada korban dengan memanfaatkan korban lebih daripada verbal oleh pelaku bullying. Dilanjutkan dengan menyakiti secara fisik yang dapat dilakukan dalam bentuk memukul, melukai, dan kemudian menyakiti secara mental dan menggertak. Perilaku bullying yang terjadi disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu faktor keluarga, faktor teman atau teman sebaya, ataupun faktor lingkungan. Jadi sebagai upaya untuk mengatasi hal tersebut, guru konseling atau BK dapat memberikan layanan-layanan yang tepat guna membantu siswa terhindar dan terlepas dari perilaku bullying, baik itu sebagai pelaku maupun korban, dan sebagai subjek atau penelitian untuk menghindari perilaku bullying. Sekian itulah beberapa hal yang dapat kita lakukan sebagai guru konseling dalam menghadapi siswa dalam menghadapi kasus bullying.